wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Baik-baik aja. Begini, perkenalkan nama saya Rani Santika. Saya dari program studi S1 Keperawatan di salah satu stikes di Bogor. Maksud dan tujuan saya adalah untuk melakukan penyuluhan tentang hipertensi, di mana penyuluhan ini bertujuan agar bapak-bapak dan ibu-ibu setempat bisa mengetahui apa itu hipertensi, bagaimana cara mencegahnya, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bersedia untuk mengikuti penyuluhan ini? Bersedia. Baiklah, sebelumnya ini saya bagikan brosur agar bisa sambil dibaca, bisa sambil saya jelaskan juga. Terima kasih. Kita mulai ya Pak, Bu. Sebelumnya apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah mengetahui apa itu hipertensi? Belum. Belum tahu ya. Jadi begini, hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik di atas 140 dan tekanan darah diastolik di atas 90. Tekanan darah ini maksudnya kan biasanya kalau di tensi itu hasilnya 120/80 misalnya. Nah, 120 itu anggap atasnya dan 80 itu bawahnya. Jadi kalau hipertensi itu yang atasnya itu di atas 140 dan yang bawahnya di atas 90. Nah, biasanya di sini bapak-bapak dan ibu-ibu tensinya berapa kalau diperiksa? Biasanya sih 140/80. Nah, itu udah termasuk tinggi ya. Maka dari itu kita perlu mengetahui lebih dalam lagi tentang hipertensi. Nah, apa sih penyebabnya dari hipertensi itu? Nah, di sini sudah tertulis ya, penyebabnya itu ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, yang primer itu yang disebabkan oleh faktor gaya hidup dan pola makan. Faktor gaya hidup seperti apa nanti akan dijelaskan di faktor resiko. Kemudian ada hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang disebabkan karena terpicu oleh penyakit lain, misalnya penyakit ginjal. Nah, penyakit ginjal itu salah satu penyakit yang bisa memicu terjadinya hipertensi. Nah, kemudian ini ada faktor resiko. Faktor resikonya itu pertama ada genetik atau keturunan. Misalnya di salah satu orang tua bapak atau ibu di sini ada yang mengalami riwayat hipertensi. Nah, itu bisa kemungkinan pada bapak dan ibu juga bisa kemungkinan mengalami hipertensi karena faktor ini genetik disebutnya, yaitu faktor keturunan. Kemudian yang kedua yaitu usia lebih dari 65 tahun. Nah, biasanya hipertensi ini terjadi pada usia-usia yang sudah lanjut usia. Tetapi banyak penelitian yang menemukan hasil baru, yaitu hipertensi tidak hanya terjadi pada lansia, tapi bisa juga pada di usia muda atau dewasa, masih di bawah 60 tahun. Itu tergantung bagaimana faktor gaya hidupnya dan juga pola makannya. Selanjutnya faktor resiko ketiga yaitu obesitas. Obesitas ini di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah tahu obesitas itu apa? Belum. Jadi obesitas itu adalah kelebihan berat badan, di mana seseorang tersebut tidak bisa mengontrol pola makannya, sehingga berat badannya melebihi berat badan ideal. Kemudian ada juga kurang asupan buah dan sayur. Nah, di dalam buah itu ada yang namanya kalium ya. Kalium itu bisa menurunkan hipertensi. Jadi harus seimbang antara buah dan sayur. Kemudian jarang berolahraga. Seseorang yang jarang berolahraga akan cenderung mengalami hipertensi karena
jantungnya tidak dilatih gitu ya. Jadi kadang ada yang obesitas karena itu jarang olahraga, jadi terjadinya penumpukan lemak, maka terjadi hipertensi. Kemudian mengonsumsi makanan tinggi garam berlebihan, mengonsumsi kafein, dan mengonsumsi alkohol, juga merokok. Nah, kemudian di sini ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya itu pertama ada pusing atau sakit kepala, sering gelisah dan wajah merah, tengkuk terasa pegal dan berat, mudah marah dan tersinggung, kemudian telinga berdengung. Juga terjadi sulit tidur dan sesak napas, mual dan muntah, gangguan penglihatan, menjadi kabur, bahkan sampai mimisan atau keluar darah dari hidung. Nah, kenapa kita harus mencegah hipertensi? Karena hipertensi itu berbahaya. Apa saja bahayanya? Hipertensi itu ada 5 organ yang terpengaruh oleh hipertensi, yaitu pertama otak. Jika otak terpengaruh oleh hipertensi, maka penyakit yang akan timbul adalah stroke. Kemudian jantung. Hipertensi bisa menyebabkan serangan jantung karena seseorang yang mengalami hipertensi jantungnya akan membesar. Jantung tersebut membesar karena tekanan darah yang tinggi, jadi jantungnya bekerja lebih keras. Kemudian tadi penyakit ginjal itu memicu juga terjadinya hipertensi dan pembuluh darah. Kemudian di sini ada cara pencegahannya. Cara pencegahannya pertama makan makanan bergizi. Jadi makanan yang harus dimakan adalah makanan bergizi. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui makanan bergizi itu yang seperti apa? Belum pasti tahu. Ya, jadi makanan yang bergizi itu makanan yang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna. Nah, Jadi harus seimbang antara buah dan sayur, protein, karbohidrat, semuanya harus seimbang. Kemudian hindari makanan berlemak dan mengurangi asin. Hindari makanan berbahan pengawet. Menjaga berat badan agar tetap stabil dengan cara apa? Dengan cara olahraga yang rutin. Kemudian hindari minuman keras dan merokok. Minuman keras dan merokok ini sangat berpengaruh karena minuman keras dan merokok ini sangat tidak baik. Dari semua penyakit yang pernah saya pelajari di bangku kuliah itu pasti penyebabnya adalah ada minuman keras dan merokok. Maka dari itu bagi yang merokok silahkan dikurangi sampai bisa berhenti, dan yang minuman keras silahkan dihindari. Kemudian istirahat yang cukup, karena untuk istirahat itu butuh yang cukup, karena yang muda saja butuh istirahat yang cukup, apalagi yang usia lanjut. Kemudian peran keluarga sangat penting dalam rangka mengatasi hidup orang dengan hipertensi dan mencegah hipertensi, karena orang yang terdekat dengan kita adalah keluarga. Jadi itu sangat berperan penting dalam mensupport kita ketika seseorang tersebut mengalami hipertensi. Nah, dari cara pencegahan tadi saya bisa menyimpulkan untuk agar mudah diingat dan dihafal oleh Bapak dan Ibu itu bisa disingkat menjadi rumus ABCD. A itu aktivitas dan olahraga minimal 30 menit sehari. B itu berat badan ideal dengan berolahraga tadi dan juga menjaga pola makan. Kemudian C, cek tekanan darah rutin ke puskesmas setempat agar kita tahu tekanan darah kita berapa. Dan jika kita sudah tahu tekanan darah kita tinggi, kita bisa langsung diobati secara rutin. Kemudian D, diet sehat. Nah, diet sehat yang seperti apa untuk hipertensi? Di sini ada diet hipertensi, yaitu ada beberapa makanan yang boleh dikonsumsi dan ada juga yang harus dihindari atau dibatasi. Nah, makanan yang boleh dikonsumsi ini yaitu sayuran hijau. Apapun sayuran hijau boleh dikonsumsi kecuali daun singkong, daun melinjo, dan juga bijinya.
Kemudian buah-buahan, semua buah-buahan juga boleh kecuali buah durian. Kemudian ada yogurt dan olahan susu lainnya. Nah, makanan yang harus dihindari yaitu makanan dengan garam berlebih. Jadi pada orang hipertensi itu harus membatasi garam. Misalnya satu hari itu cukup 1 sendok teh makan. Kemudian daging kemasan, makanan cepat saji. Nah, biasanya makanan kalengan itu tidak boleh untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Kemudian makanan yang mengandung gula dan lemak seperti mentega, kulit ayam, jeroan, dan lain-lain. Juga ini alkohol yang harus dihindari. Nah, ini ada juga jus penurun hipertensi yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu buat di rumah secara mandiri. Itu ada jus apel dan seledri, kemudian ada jus belimbing dan mentimun, dan bisa juga jus timun dan seledri. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai hipertensi? Tidak. Tidak ada. Jadi mudah-mudahan semuanya paham atas apa yang sudah saya sampaikan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk evaluasi bisa disebutkan kembali rumus pencegahan sekaligus mengatasi hipertensi yang tadi, yang ABCD. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat yang tadi disebutkan? Belum apa. Belum apa? Baik, kalau gitu kita ulangi lagi ya. Nah, rumus ABCD yang itu: A. Aktivitas dan olahraga minimal 30 menit sehari. Kemudian yang B itu berat badan ideal dengan cara menjaga makan dan juga olahraga yang rutin. C itu cek tekanan darah rutin. D itu diet sehat. Nah, apakah sudah mengingatnya? Udah. Udah ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dipertemukan kembali pada kesempatan dengan topik berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya tutup penyeluhan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita atasi dan cegah hipertensi.